Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ekselensi Direktur yang terhormat kepada Dian Nida selaku Pengasuh Direktur Sumber Pengeluaran Fida, yang terhormat pula kepada guru tugas saya, kepala sekolah saya dan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, teman-teman saya dan juga seluruh anggota sekolah, terutama kepada guru kelas saya yaitu Mas Alfi. Kemudian saya tidak lupa pada keluarga saya yang berada semua, semoga saya selalu diberikan yang panjang dan dimudahkan rezekinya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sinasa Sabila. Saya akan presentasikan proyek majalah saya yang berjudul tentang gangguan sistem peredaran darah. Sebelumnya, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Akbar. Jadi gangguan sistem peredaran darah itu terbagi menjadi 6. Terbagi menjadi berapa? 5. Yang pertama itu ada jantung koroner, yang kedua itu ada stroke, yang ketiga itu ada varis, yang keempat itu anemia, yang kelima ada hipertensi dan juga hipotensi. Kemudian selanjutnya, jadi yang pertama sini tentang jantung koroner. Jadi jantung koroner ini adalah salah satu penyebab kematian, di mana penyebabnya itu dikarenakan arteri koronaria yang tidak dapat untuk menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Kemudian gejala-gejala itu ada dada sakit, kemudian sakit pada bagian lengan dan juga punggung. Kemudian nafasnya itu menjadi pendek dan juga pusing. Selanjutnya, cara mencegah dari jantung koroner ini adalah yang pertama itu melakukan olahraga dan juga istirahat yang teratur. Seperti kalau misalnya olahraga yang biasa itu seperti berjalan, kemudian olahraga yang berat itu seperti bulu tangkisan, kemudian basketan, sepak bolaan, dan lain-lain. Kemudian cara mencegah yang kedua itu adalah menjaga pola makan. Jadi menjaga pola makan itu dengan cara menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh dan juga mengurangi makan makanan daging, kemudian makanan yang mengandung lemak dan juga karbohidrat, dan juga makan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, istilahnya makanan yang bergizi itu. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menghindari minuman beralkohol, yaitu dikarenakan minuman beralkohol itu tuh membahayakan, bahayanya itu dapat memicu gangguan peredaran darah, sehingga jika semakin banyak mengonsumsi minuman beralkohol maka semakin memicu untuk penyakit jantung. Selanjutnya yang keempat. Selanjutnya yang keempat itu adalah menghentikan kebiasaan untuk merokok. Rokok itu berbahaya dikarenakan yang membahayakan itu asapnya dan juga rokoknya itu. Nah, yang membahayakan itu asap rokok itu dapat merusak dinding pembuluh darah sehingga dapat memicu penyakit jantung dan juga stroke. Kemudian yang kelima itu cara mencegahnya adalah menghindari stres yang berlebihan. Nah, stres itu juga bisa memicu gangguan jantung koroner dikarenakan dapat menaikkan tekanan darah karena banyak pikiran. Yang terakhir itu adalah menjaga berat badan dikarenakan dapat menyebabkan obesitas gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada penyakit stroke, di mana penyakit stroke ini itu terjadi penyebabnya itu dikarenakan kurangnya asupan oksigen di otak, dan juga terjadi dikarenakan pembuluh darah itu pada otak itu tersumbat. Dan cara mencegah penyakit stroke ini tuh sama seperti jantung. Terus lanjut yang ketiga itu ada penyakit varies, di mana varies ini itu dikarenakan vena yang mengalami pelebaran dan juga terpuntir, kemudian sehingga terjadinya itu di bagian area kaki. Tahu nggak sih contoh penyakitnya itu ya kayak garis-garis merah yang ada di kaki, bagian betis gitu loh. Betisnya ya apa sih, kincil-kincilannya itu tuh sih guys, yang itulah. Nah, cara pencegahannya itu adalah menghindari berat badan yang berlebihan, menghindari berdiri lama-lama, kemudian banyak beristirahat dan juga berolahraga. Selanjutnya yang keempat, contohnya pencegahannya itu juga nggak boleh pakai sepatu tinggi atau heels gitu. Lanjut yang keempat ada anemia. Anemia adalah gangguan yang disebabkan kekurangan hemoglobin atau sel darah merah yang dapat terjadi dikarenakan terganggunya produksi eritrosit dan juga kekurangannya zat besi. Nah, jadi anemia ini bisa terjadi pada perempuan. Nah, terjadinya pada perempuan itu ketika menstruasi, di mana
ketika menstruasi itu kan menstruasi itu kan mengeluarkan banyak darah. Nah, menstruasi itu dikatakan pembuluh darah karena perempuan itu kehilangan darah sebanyak 50 sampai 80 ml dan juga zat besinya itu kehilangan darah zat besi itu 30 sampai 50 mg. Nah, selanjutnya ketika haid atau menstruasi itu maka kita tuh harus mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau dengan minum pil zat besi itu. Selanjutnya yang terakhir ada hipertensi dan juga hipertensi. Nah, hipertensi ini tuh disebut dengan tekanan darah tinggi, di mana terjadi itu ketika tekanan darah itu di atas 120/80 mmHg. Selanjutnya, gejala hipertensi itu adalah sakit kepala, lelah, pusing, mimisan, mual, muntah, dan juga sesak nafas. Kemudian, tekanan darah tinggi ini itu disebabkan karena pengerasan pembuluh darah, obesitas, kemudian stres, terlalu stres lebihan, kemudian kurangnya olahraga, kemudian kolesterol, dan juga kebanyakan makan yang mengandung garam dan juga minum alkohol. Selanjutnya, hipotensi. Nah, hipotensi ini tuh kebalikannya. Kalau misal hipertensi itu adalah darah rendah, maka hipotensi ini tuh darah rendah. Darah rendah ini tuh terjadi apabila tekanan kurang dari 120/80 mmHg yang disebut dengan darah rendah. Kemudian jadi orang-orang yang mengalami darah rendah ini tuh bakal sering mengalami atau mengeluh itu seperti pusing, mual, terus dari situ ketika pandangannya itu berkurang kunang, terus terlihat dingin, mudah lelah, dan juga nadinya atau denyut jantungnya itu menjadi lemah, dan yang terakhir itu adalah mukanya itu pucat gitu. Dan cara pencegahannya itu adalah dengan minum air putih sebanyak 8 gelas. Yang berapa yang besar itu lo tau gak sih? Sampai 10 gelasan. Kemudian meminum minuman yang dapat meninggikan kayak membuat darah tinggi. Kok darah tinggi gini ya? Ya pokok minuman yang efeknya itu tinggi seperti kopi gitu, itu juga bisa buat pencegahan darah rendah. Dan juga yang terakhir itu olahraga dengan teratur dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.